Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azlina Novrianti, Sarjana Komputer. Saya merupakan mahasiswi PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2024 program studi informatika LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001923225477. Saya berasal dari Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Juluk. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guru guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, berikut video praktik pembelajaran informatika di kelas 7. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya mari bersama kita memulainya dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Meminta kalian untuk berdiri semuanya. Silakan berdiri. Nah, sekarang coba kalian cek kiri, kanan, depan, belakang kalian. Apakah masih ada sampah? Kalau misalkan masih ada sampah, silakan dibuang. Dan dicek kembali juga kerapian bajunya. Apakah sudah rapi? Yang laki-laki sudah memasukkan pakaiannya ke dalam dan jilbab perempuannya sudah rapi? Sudah? Sudah rapi semua? Sudah. Kalau sudah rapi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mutiara. Tidak hadir. Sakit ya kan? Semoga Mutiara segera diberi kesembuhan dan bisa kembali lagi belajar seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Kita sudah belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat materi apa? Oke, Lutfia. Materi tentang aplikasi perkantoran dan aplikasi pengolahan. Oke, aplikasi perkantoran, aplikasi pengolah kata. Nah, sekarang ada yang tahu aplikasi pengolah kata itu aplikasi apa-apa saja? Ada yang bisa jawab? Nah, berarti minggu lalu kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah kata, yaitu aplikasi Word, ya kan?
Nah, dan termasuk ke dalam aplikasi perangkat lunak. Ibu akan memutar satu video motivasi. Silakan menyaksikan. Disimak. Video motivasi yang sudah kalian tonton bersama ini, kira-kira pembelajaran apa yang kalian dapat? Tentang? Iya, pantang menyerah. Nah, di sini kita sudah melihat bersama ada dua pemuda yang ingin mencapai tujuannya, ya kan? Nah, dia berjuang. Bagaimana caranya bisa berjuang untuk mencapai sampai bisa? Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa seperti yang di video tadi juga, ya kan? Terus berjuang, walaupun ada rintangan, tantangan ke depannya. Nah, sekarang Ibu tampilkan ice breaking nih. Ada ice breaking tebak gambar. Kira-kira ada yang bisa jawab? Gambar apa ini? Ini ada gambar apa? Ini sistem komputer, benar. Nah, jadi inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini ada lagi juga, tebak gambar lagi juga. Nah, coba ditebak kira-kira ini apa? Nah, yang ini apa? Perang. Yang ini perangkat. Ini kira-kira apa nih? Keras, ya kan? Nah, perangkat keras. Jadi materi kita hari ini adalah sistem operasi perangkat keras komputer, ya. Nah, ini ada yang tahu gambar apa-apa saja yang Ibu tampilkan di layar? Disebutin. Ada mouse, ada keyboard, ada apa lagi? Mana? Ada monitor. Oke, ada apa lagi? Ada printer. Ya, di printer. Tapi kalian tahu nggak ini kegunaannya untuk apa? Nah, kalau keyboard ini untuk apa kira-kira? Fungsinya untuk apa? Untuk mengetik, ya kan? Nah, kalau mouse ini untuk apa? Untuk menggerakkan kursor, ya kan? Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, manakah antara perangkat ini yang secara langsung yang udah pernah kalian gunakan? Yang mana saja? Sudah pernah? Keyboard sudah pernah? Apa? Monitor sudah pernah? Printer sudah pernah mengoperasikan? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membedakan perangkat input, output, proses, dan secondary storage pada komputer. Peserta didik yaitu kalian mampu membedakan perangkat input, output, proses, dan secondary storage pada komputer. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi dari perangkat-perangkat keras input, output, storage, dan proses dengan benar. Indikator pencapaian pembelajaran dengan melihat bahan bacaan dan video pembelajaran, kalian dapat membedakan perangkat input yang mana, output yang mana, dan secondary storage komputer dengan benar, ya. Dan dengan melihat bahan bacaan juga beserta video, kalian dapat menganalisis fungsi dari perangkat input, proses, output, dan secondary storage komputer dengan benar. Ini penting. Pembelajaran ini penting berupa perangkat keras komputer karena perangkat keras merupakan komponen dasar dari sistem komputer, ya kan? Nah, sama halnya seperti yang minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat lunak, aplikasi pengolah kata, ya kan? Nah, dan apabila perangkat lunak dan perangkat keras itu ada, tetapi brainware, kalian tahu brainware?
Benar-benar itu siapa? Benar-benar itu pengguna, yaitu kita, ya kan? Kalau misalnya tidak ada yang menjalankan, tidak bisa mengoperasikan juga, ya kan? Jadi semua itu penting. Kalau misalnya ada aplikasi pengolah kata, yaitu perangkat lunak saja, tetapi nggak ada perangkat kerasnya, kan nggak bisa jalan juga, ya kan? Kita tidak bisa bekerja. Jadi untuk mempelajari perangkat keras ini sangat penting bagi kita semua, ya. Ibu tanya nih, kira-kira ini gambar apa nih? Sedang apa mereka? Sedang apakah mereka? Ada yang bisa jawab? Yang di belakang? Yang bisa jawab silakan tunjuk tangan. Yang bisa jawab silakan tunjuk tangan. Ya, Lutfia. Oke, anak-anak yang sedang mengoperasikan komputer. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Bisa kalian tonton dan kalian catat yang penting-penting. Ya, silakan. Tetapi bukan program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, pada hari ini kita akan bertemu dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras atau yang disebut dengan bahasa Inggris merupakan perangkat komputer yang memiliki fungsi tentang aplikasi. Perangkat yang termasuk ke dalam yang dimasukkan diantaranya adalah mouse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tinnitus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi sebuah perintah. Kemudian komponen kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan karakter di dalam sebuah komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, maupun sifat menggunakan alat membaca atau dari webcam atau webcam adalah sebuah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dari kedua perangkat komputer. Kemudian sebuah perangkat bahasa Inggris disebut dengan processing device. Yang diproses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan pembacaan hasil. Perangkat yang termasuk dalam proses lainnya adalah motherboard yang sering disebut backboard merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat data internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, untuk suara dan data perangkat. Lalu contoh kedua yaitu prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak memproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah jenis dari hardware selanjutnya adalah perangkat luaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan output device. Perangkat keras luaran atau output device yaitu alat yang berfungsi untuk mengambilkan data, instruksi dalam bentuk teks, grafik, dan gambar yang tadi sudah diproses dalam beberapa proses dan diberi datanya dan diserap. Baik. Dari video pembelajaran yang sudah kalian tonton, kira-kira sudah mengerti belum? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Batmu. Bagaimana perangkat keras untuk mempengaruhi kinerja komputer? Ya, pertanyaannya bagaimana perangkat keras mempengaruhi kinerja komputer, ya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, perangkat keras itu berperan sangat penting dalam menentukan kinerja komputer. Ya kan? Nah, karena dengan adanya perangkat keras komputer, kita bisa mengoptimalkan. Ada pertanyaan lain? Ya? Kenapa alat seperti mouse, keyboard, monitor bisa disebut perangkat keras? Nah, kenapa alat seperti mouse, seperti monitor, keyboard bisa disebut dengan perangkat keras? Nah, kita kembali lagi ke pengertian perangkat keras. Ada yang tahu pengertian perangkat keras? Itu adalah
suatu bentuk benda secara fisik yang bisa disentuh, ya kan? Nah, jadi benda-benda yang bisa disentuh secara fisik itu dia bersifat keras. Dia disebut dengan perangkat keras. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, sudah semangat lagi? Sudah semangat lagi. Ibu akan membagikan kelompok baru ya, sesuai dengan asesmen diagnosis minggu lalu. Nah, jadi sesuai dengan tes minggu lalu, asesmen diagnosis. Jadi untuk kelompok barunya silakan dilihat kelompoknya dengan siapa-siapa saja. Sudah dilihat? Nah, kalau sudah dilihat, silakan menjumpai kelompoknya masing-masing, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, 2 di sebelah kanan, 3 di tengah, 4, 5 di sebelah kiri. Silakan bangun dan mencari kelompoknya masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 Haris Munandar, Alvin Dina Aulia, Barul Faza, Rehan Aditya, Alita Safira. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 Lutfia Zahra, Mahmudiyah, Maulidayani, Emriski Maulana, Muhammad Razi, Nurul Zika. Semuanya sudah berkelompok ya. Sudah sesuai dengan hasil asesmen diagnostik minggu lalu. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian terima dulu LKPD-nya, nanti Ibu akan menjelaskannya. Ya, diterima dulu LKPD-nya. Nah, jadi di LKPD-nya ini di halaman pertamanya ada nama kelompok, ya kan? Nah, kalian bisa tulis kelompok kalian berapa dan nama-nama kelompok kalian, ya. Dan di LKPD ini akan ada aktivitasnya 2, aktivitas 1 sama aktivitas 2, ya kan? Oke, jadi sesuai perjanjian kita minggu lalu, Ibu meminta kalian untuk membawa gawe, ya kan? HP kalian masing-masing ada yang membawa? Ada. Nah, jadi untuk hari ini itu kita akan belajar sambil bermain. Untuk link gamenya sudah Ibu share di grup classroom kelas kalian, ya. Tolong dicek, silakan dikeluarkan handphonenya, dicek linknya. Sudah? Jangan ada yang menekan mulai dulu ya, tunggu instruksi dulu ya. Nah, di sini kalian akan memainkan game labirin dengan berbagai rintangan, di mana pada game tersebut peserta didik akan mendapatkan jawaban di ruangan kecil, jawaban yang benar. Nah, ini adalah tampilan gamenya ya. Tampilan game ini kalian akan bermain. Di labirin ini, di ruang-ruang ini akan ada jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar ini akan kalian dapatkan dan kalian bisa mengisi di LKPD kalian, ya. Nah, oke, sudah mengerti cara bermainnya? Nah, di sini kalian ada kredit nyawanya 3 kali. Kalau misalnya sudah mati, kalian tidak akan bisa bermain lagi, ya. Dan di sini juga ada penilaiannya, penilaian assessment as learning, penilaian individu juga. Nanti kita akan melihat siapa yang tercepat menjawabnya, tercepat menyelesaikan permainannya. Oke ya? Sudah siap? Siap? Oke, kalau sudah siap, silakan diklik mulai.
Sudah ya, nanti langsung diisi ke LKPD-nya ya. Iya, langsung diisi di LKPD-nya. Ini nanti langsung diisi di LKPD-nya ya. Sudah siap, Nufus? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sebentar lagi kita akan melihat nilainya ya. Siapa yang paling tercepat. Nanti langsung diisikan di LKPD-nya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ditulis namanya. Saat login, tulis namanya dulu. Ya. Iya, jawabannya langsung tampil ya. Kalian bisa mencatatnya di LKPD kalian. Ya, jawabannya kalian kerjakan LKPD-nya. Setelah dijawab di sini akan ada tampilannya jawabannya. Ini ada tampilnya jawabannya ya. Coba diulang lagi. Langsung diisi. Yang tercepat adalah Sasmita Putri Ayu. Tepuk tangan buat Sasmita Putri Ayu. Ya, yang kedua Haris, yang ketiga Raya Penisa. Ya. Sekarang kalian lanjutkan untuk mengisi LKPD aktivitas yang kedua ya. Langsung mengisinya. Yang sudah kalian main tadi. Untuk bahan bacaannya ada di Chromebook kalian masing-masing yang sudah kalian akses di Google Classroom kalian. Isi jawabannya semua. Nah, yang termasuk ke dalam perangkat input yang mana, output yang mana. Nah, ini ditarik garis. Dari garis. Boleh? Kapan aja? Coba lihat lah. Ini. Disimak lagi ulang. Masuk ke dalam proyektor mana? Kerjasama ya, kelompok ya. Lagi. Nah, itu masuk ke dalam memory card apa? Nanti sekunder. Gambar ini yang ini apa ini? Mencetak gambar foto ini gitu. Nah, di sini di LKPD-nya yang pertama mengenal perangkat kelas komputer. Silakan Kak isi. Kalian isi, itu ada contohnya, misalkan mouse termasuk ke dalam input. Ya kan? Nah, itu ada gambar apa lagi? Kalian jawab. Ya. Nah, yang untuk yang kedua ini mencocokkan ya antara perangkatnya dengan fungsinya. Silakan kalian tarik garisnya ya, garisnya ditarik. Misalkan ini ditarik garis ke sini, ini ditarik garis ke sini, ya. Silakan diisi. Yang mana? Nah, itu apa? Coba lihat lagi di bahan bacaan. Ya. Ini bahannya nih. Aku cek lagi. Apa aja yang termasuk ke dalam perangkat masukan? Buat. Ya kan? Yang ini scanner. Lihatnya. Ini kan ada judulnya. Nih. Ini perangkat masukan. Nah, yang mana? Nah, iya, habis itu ini yang perangkat pemrosesan. Baru ini. Lihat, dibaca lagi. Ya. Oke, sudah ada yang sudah selesai LKPD-nya? Sudah ada yang sudah selesai diisi? Biar kita maju presentasi ya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Boleh tampil satu kelompok ke depan. Udah, silakan. Kelompok 2 tampil ke depan, silakan maju ke depan. Lain menyimak ya. Nanti akan ada, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Monitor, termasuk ke dalam perangkat output. Printer, termasuk ke dalam perangkat output. Flash disk, termasuk ke dalam storage. Proyektor, termasuk ke dalam perangkat output. Scanner, termasuk ke dalam perangkat input. SSD, termasuk ke dalam penyimpanan. Speaker, termasuk ke dalam perangkat output. Keyboard, termasuk ke dalam input. Mikrofon, termasuk ke dalam input. Hard disk, termasuk ke dalam storage. Berfungsi untuk menampilkan hasil pengelolaan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Scanner termasuk ke dalam berfungsi untuk Memindai, menyalin data dari kertas. berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal data reader. Termasuk berfungsi untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media keyboard adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Mouse untuk mengatur dan menggerakkan posisi kursor di layar komputer. Yang termasuk ke dalam perangkat input device adalah mouse, keyboard, scanner, joystick, mikrofon, dan wordset reader. Ya. Yang termasuk ke dalam output device adalah monitor, speaker, printer, proyektor. Dalam storage device adalah hard disk, SSD, flash drive, CD, memory card. Sekian dari kelompok kami. Nah, ada yang ingin Ya, bertanya? ada yang ingin bertanya, silakan bertanya menanggapi kelompok yang sudah tampil. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan ya, sudah tampil. Oke, silakan duduk kembali. Untuk hari ini kita sudah dapat kelompok yang tampil, ya, semua sudah tampil. Tapi ada satu kelompok yang terbaik, ya. Kelompok mana yang terbaik? Kelompok 2. Kita kasih apresiasi dulu dengan tepuk wow, ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang perangkat keras pada komputer, ya. Perangkat keras pada komputer ini memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras ini dibagi menjadi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai perangkat masukan atau disebut juga dengan input, dan keluaran sebagai output, pemrosesan sebagai prosesor, dan memori penyimpanan sebagai storage, ya kan? Dan yang termasuk ke dalam perangkat input, tadi kita sudah belajar juga apa-apa saja bisa disebutkan. Ada mouse, ada keyboard, ya kan? Ada scanner, ada joystick, mikrofon, barcode reader, ya kan? Nah, itu semua mempunyai fungsinya masing-masing, ya kan? Nah, kalau untuk perangkat pemrosesan, apa-apa aja? Ada CPU, ada RAM. Untuk pembelajaran hari ini, akan memberi aksesmen formatif, ya. Share linknya, kalian bisa mengakses kembali untuk kompetensi kalian protes akhir, ya. Silakan dibuka handphonenya lagi, kalian akses link word yang udah Ibu bagikan di grup classroom kalian. Di situ ada soal mencocokkan, ya. Tinggal kalian geser aja gambar-gambarnya. Nah, di sini ada gambar flash drive yang mana, printer yang mana, compact disk yang mana, monitor, mouse. Kalian tinggal geser-geser aja. Setelah itu langsung kirim jawabannya. Sudah jawab semua? Sudah, ya? Nah, itu adalah tes akhir kalian. Alhamdulillah sudah mengerti semua, ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Informatika, jawabnya asik dan menyenangkan. Nah, Ibu akan
memberi materi untuk materi selanjutnya adalah masih dengan sistem operasi, yaitu perangkat lunak komputer. Ya. Dan hari ini kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer. Minggu depan kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer. Nah, yang sebelumnya kita sudah belajar juga tentang aplikasi pengolah kata, di mana aplikasi pengolah kata itu termasuk ke dalam aplikasi perangkat lunak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Semuanya berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.